Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Nita Branded, channel edukasi dan tutorial. Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu ke teman-teman bagaimana caranya mengetahui channel yang kalian bangun dari awal itu ada potensi berkembang atau tidak. Nanti akan aku share langkah-langkahnya. Kemudian kalau misalnya kalian sudah periksa nih data analitiknya, namun menunjukkan channel kalian ternyata potensinya tidak bisa berkembang, aku akan kasih tahu juga langkah-langkahnya, strategi apa yang harus teman-teman lakukan supaya channel yang kalian bangun dari awal itu juga bisa berkembang dan bisa bersaing dengan channel-channel lainnya. So teman-teman, rugi banget kalau kalian nggak nonton video ini dari awal sampai selesai karena ilmu yang akan aku share di video kali ini tuh isinya daging semua. Oke, sebelum ke videonya, aku mau jelasin dulu ke teman-teman kenapa aku pilih topik ini di video kali ini. Karena teman-teman dari kalian itu banyak banget yang minta tolong ke Nita, terutama di Instagram ya. Kalian tolong cek channel aku dong, apakah video aku ini ada potensi berkembang nggak? Begitu juga di kolom-kolom komentar. Maaf ya teman-teman, mohon maaf sekali aku tidak bisa cek video kalian satu persatu karena untuk buat video saja aku harus menyempatkan waktu teman-teman. Benar-benar sibuk kegiatan aku. Jadi minta maaf banget ya teman-teman karena permintaan kalian itu tidak bisa aku penuhi. Oleh karena itu, aku buat video kali ini supaya kalian bisa cek sendiri teman-teman. Kalaupun misalnya nanti kalian ikut di kelas-kelas berbayar, kayak di kelasnya Bang Denjisi, di kelasnya Bang Zuna Tutorial, itu kalian pasti akan tetap diarahkan. Mereka tidak akan mengerjakan sementara kalian hanya diam saja. Mereka pasti akan mengarahkan kalian untuk mengecek video sendiri. Agar kedepannya itu kalian bisa tahu teman-teman, langkah-langkah untuk mengecek video kita itu hasilnya bagus atau tidak. Nah, supaya kalian nggak usah bingung, nggak usah minta-minta tolong ke siapapun, aku buatkan videonya teman-teman spesial untuk kalian yang bingung mengetahui apakah video yang kalian buat itu bagus atau tidak. Channel yang kalian bangun itu ada potensi berkembang atau tidak. Jadi, aku harap kalian tonton video ini teman-teman, khususnya teman-teman yang sampai saat ini masih bingung apakah channelnya bisa berkembang atau tidak. Kalian bisa tonton video ini agar kalian bisa mengoreksi channel kalian nantinya. Nah, supaya teman-teman bisa mengikuti langkah-langkahnya dengan tepat dan benar, silahkan kalian siapkan pulpen sama kertasnya. Supaya setelah nonton video ini kalian langsung cek deh teman-teman. Oke? Langsung aja yang pertama teman-teman, silahkan kalian masuk ke studio YouTube-nya. Terserah yang versi desktopnya atau yang versi aplikasinya. Mana-mana boleh. Kalau misalnya kalian masuk di versi desktopnya, silahkan kalian lihat yang di sebelah kiri tuh, samping-samping kiri situ nanti ada analitik, klik di bagian analitiknya teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak bisa masuk di situ karena memang kalau yang masih pemula banget agak bingung kalau masuk di versi desktopnya, teman-teman juga bisa gunakan ini aja, aplikasi studio YouTube-nya. Nah, kalian masuk aja ke aplikasi studio YouTube-nya, tapi menunya sama teman-teman, baik versi desktop maupun yang versi aplikasi. Silakan buka studio YouTube-nya. Nah, kalau sudah masuk di studio YouTube, teman-teman klik yang bagian analitik. Kalau sudah dipilih bagian analitik, kalian klik yang bagian konten. Oke teman-teman, ya, analitik kemudian masuk di konten. Kalau misalnya datanya muncul nih, kalau misalnya datanya udah muncul, data dari channel kalian itu udah muncul, kalian lihat dulu teman-teman, tayangannya berapa kali? Tayangan ini, video kalian ditayangkan oleh si YouTube itu berapa kali? Kemudian penayangannya juga ada berapa? Kalau misalnya tayangannya, video kalian itu ditayangkan sebanyak 200 kali, kemudian penayangannya hanya sebanyak 2, 5, berarti channel kalian itu menunjukkan potensinya tidak bisa berkembang teman-teman. Buruk, penonton tidak puas. Karena dari tayangan ke penayangan itu akan menghasilkan data-data yang lainnya seperti rasio klik tayang. Silakan kalian cek, misalnya rasio klik tayang itu hanya 2% atau 3%, itu berarti penonton hanya menyimak video kalian itu sebanyak ya 1, 2, 3, 4 menit itu sudah di skip. Kalau rasio klik tayang kalian tuh seperti itu. Kalian juga bisa lihat durasi tonton. Kalau misalnya durasi tontonnya kalian itu hanya 3 ke bawah, minimal lah untuk yang channel baru ya teman-teman, itu berarti ya performanya nggak bagus channel-channel kalian. Kalian harus banyak-banyak melakukan riset.
Banyak hal yang bisa membuat penonton itu tidak puas dengan channel kalian, teman-teman. Yang terutama itu isi video. Jadi jangan berpikir kalian sudah beranggapan video kalian itu sudah menarik, belum tentu menarik untuk penonton yang lain. Ingat, YouTube ini bisnis. Kita berbisnis, jadi kita harus membuat produk terbaik. Kalau kalian kemarin yang bertanya, Kanit, dalam 1 minggu itu kita harus buat berapa video sih? Seminggu sekali juga boleh, asal kalian janji, kalian harus jamin video yang kalian produksi selama 1 minggu sekali itu benar-benar video terbaik kalian. Nah, bagaimana caranya Kanit bisa menghasilkan video terbaik? Banyak-banyaklah melakukan riset. Kalian cari channel atau video yang temanya itu seperti kalian, tema masak kah, tema make up kah, tema olahraga kah. Kemudian kalian lihat topik yang lagi rame di channelnya mereka itu apa, itu kalian bisa ikutin teman-teman. Kalian ambil, tiru, dan modifikasi. Buatlah video versi kalian. Jangan ditiru semuanya. Karena kembali lagi, di YouTube ini udah banyak banget konten kreator yang sama, tetapi kita semua mempunyai ciri khas yang berbeda. Jadi kuncinya, kalau misalnya kalian sudah melakukan riset, kemudian kalian sudah tahu nih video apa, topik apa yang lagi rame, udah kalian eksekusi videonya. Nah, selain isi video juga teman-teman, kalian juga harus lihat. Kalau misalnya dari rasio klik tayang itu kalian menurun, berarti thumbnail kalian itu nggak bagus. Silahkan cari thumbnail-thumbnail dari saingan kalian, dari konten kreator yang lain, khususnya yang udah banyak banget subscribernya teman-teman, yang udah lama banget, karena itu penonton itu mengikuti sisinya mereka, jadi kalian bisa mengikuti channel-channel tersebut. Buatlah thumbnail itu yang sesuai dengan versi kalian, tapi lihat kontrasnya mereka apa, kemudian kalimat yang dimuat di thumbnailnya itu apa. Selain thumbnail, kalian juga harus perhatikan judulnya, karena banyak sisi yang bisa membuat channel kalian itu tidak bisa berkembang. Yang pertama itu dari thumbnail, kemudian dari judul, kemudian dari isi videonya juga teman-teman. Khususnya yang isi video. Nah, di isi video ini kalian juga harus pelajari intronya mereka itu bagaimana teman-teman. Dari awal mereka membuka videonya itu bagaimana kalimatnya, di tengahnya bagaimana, kemudian penutupnya bagaimana. Kalau saran aku teman-teman, kalian yang masih baru banget, yang pemula banget, coba deh kalian banyak-banyak belajar dari channel-channel besar. Karena kalau dari channel besar itu storytellingnya itu mantap banget. Udah diacungi jempol. Karena memang mereka bisa membuat penonton itu tahu maunya penonton itu apa. Jadi saran aku, banyak-banyaklah menonton video-video dari channel yang temanya sama dengan kalian. Silahkan tulis poin-poin yang kalian suka dari videonya. Apakah dari thumbnailnya, apakah dari judulnya, dari isi videonya. Cara dia menyajikan videonya kayak gimana, ikutin aja. Tapi versi kalian. Nah, kalau misalnya kalian sudah bikin versi kalian, teman-teman, ingat kalian juga harus menuangkan ciri khas kalian di video itu kayak gimana. Apakah informatif kah, lucu kah, unik kah, estetik kah, terserah. Buatlah video kalian itu harus berbeda dengan video-video orang lain. Kalian juga harus tahu cara mencuri hati penonton itu kayak gimana. Jadi, buat unik teman-teman, jangan sama persis dengan orang lain. Karena kalau kalian buat sama persis dengan channel-channel tersebut, maka kalian akan tenggelam. Kalian belum ada nama teman-teman. Kalian belum punya brand. Jadi ciptakan brandmu sendiri. Kayak gitu. Kalau misalnya channel kalian itu menunjukkan itu tidak bisa berkembang. Nah, tapi kalau misalnya sebaliknya, kalian cek tayangannya misalnya 200, kemudian penayangannya 70 ke atas, itu boleh teman-teman. Itu data itu menunjukkan kalau channel kalian itu mengalami perkembangan. Kalian bisa melanjutkan topik-topik yang sudah kalian buat di video-video kalian. Jadi kalau misalnya udah buat nih videonya video masak, kemudian datanya seperti itu, kalian bisa lanjutkan aja temanya teman-teman. Tinggal banyak-banyak aja melakukan riset, nggak usah terlalu banyak dirubah. Artinya penonton itu sudah tertarik dengan video kalian, dengan cara kalian menyajikan. Kemudian bagian rasio klik tayang, teman-teman juga silahkan cek. Kalau misalnya rasio klik tayang kalian itu bisa minimal lah 4,5 ke atas, 4,5% begitu, itu udah lumayan teman-teman untuk channel-channel yang masih baru. Begitu juga dengan durasi tonton. Cek aja kalau misalnya durasi tonton kalian itu minimal 5 ke atas, itu berarti udah 50% dari total berapa menit video kalian. Kalau udah dapat 5, lumayan teman-teman, berarti video kalian itu udah disimak setengah. Nah, di YouTube itu kalau misalnya video kalian itu sekitar 7 menit kemudian ditonton sebanyak 4 menit, itu lumayan banget teman-teman. Hasilnya itu udah bagus datanya untuk si YouTube.
Nah, teman-teman, misalnya data yang kalian peroleh itu seperti itu, menunjukkan bahwa channel kalian itu mengalami perkembangan, silahkan kalian teruskan tema yang sudah kalian buat. Dan teruskan aja cara kalian menyajikan video itu seperti itu. Itu artinya video kalian itu sudah mulai mendapatkan penonton-penonton yang tepat. Dan penonton itu puas dengan isi video kalian. Untuk teman-teman yang data analitiknya belum terbuka, datanya itu belum ada, biasanya kalau channel baru tuh kayak gitu teman-teman, datanya belum lengkap. Apalagi kalau video kalian itu baru 5. Kalian bisa melakukan metode perbandingan. Silahkan buka satu persatu video-video yang sudah kalian upload di YouTube, yang tentunya yang dipublikasi ya teman-teman. Kalian catat judulnya, per video itu performanya bagaimana. Misalnya video judul A. Kalian cek tayangannya berapa, kemudian penayangannya berapa, rasio kulit tayangnya berapa, durasi tontonnya berapa. Itu kalian bisa cek seperti itu teman-teman. Ini namanya melakukan metode perbandingan. Mau kalian mengecek satu persatu video kalian itu yang memuaskan penonton yang mana. Untuk video-video yang performanya tidak bagus, kalian nggak usah buat video-video kayak gitu lagi teman-teman. Atau kalian bisa lihat thumbnailnya. Kalian bisa lihat thumbnailnya, kemudian kalian bandingkan dengan video-video kalian yang lain. Nah, kalau misalnya juga kalian masih bingung, silahkan kalian lihat video yang paling populer, buka di bagian data analitik. Kalau misalnya datanya udah muncul ya, kalian bisa lihat video populer kalian itu yang paling mana, yang paling atas, berarti tema yang paling atas itu adalah tema yang paling disukai oleh penonton-penonton di channel kalian. Karena masing-masing channel itu tipe penontonnya berbeda-beda teman-teman. Iya, kembali lagi, kita semua konten kreator di YouTube itu mempunyai ciri khas yang berbeda. Oleh sebab itulah aku katakan tadi, kalian harus punya ciri khas tersendiri. Walaupun tema kalian sama dengan konten kreator yang lain, tapi diri kalian itu, isi video kalian itu mempunyai ciri khas tersendiri. Dengan mempunyai ciri khas tersendiri, kita bisa mendapatkan penonton yang loyal ke channel kita. Sehingga ketika nanti kalian mengupload video terbaru, mereka pasti akan kembali karena mereka suka dengan identitas kalian. Bukan hanya sekedar suka kepada video kalian. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya memang menunjukkan perkembangan, lanjutkan. Tapi kalau tidak menunjukkan perkembangan, lakukan riset dan rubah semua. Cari video-video yang lagi viral, cari video-video yang lagi booming, cari topik yang lagi disukai oleh penonton. Ada kemarin pertanyaan dari salah satu teman Nita di Instagram, dia tanya kayak gini, Kak Nit, tolong cek algoritma YouTube channel aku. Algoritma itu rahasia teman-teman. Tidak ada satu konten kreator di dunia ini pun yang tahu algoritmanya YouTube itu kayak gimana. Itu rahasia. Tidak ada yang tahu. Tapi kalau kalian ingin agar channel kalian itu bisa berkembang, puaskan penontonnya. Karena kita menjual video teman-teman. Sama seperti menjual produk. Puaskan penontonnya. Kalau kalian masih bingung bagaimana cara memuaskan penonton, pelajari cara orang lain membuat video. Sama dengan kayak jualan. Cara dia berjualan itu kayak gimana? Apakah dari rasa masakannya, cara dia memberikan diskon, cara dia memberikan pelayanan, itu kalian amati. Kayak gitu aja teman-teman. Puaskan penonton. Karena di YouTube ini semakin kalian memuaskan penonton, semakin si YouTube suka sama video kalian. Semakin penonton menonton video kalian itu dengan durasi yang penuh, ditonton dengan durasi yang full, semakin si algoritma juga itu kan suka dengan video kalian. Jadi algoritma itu nggak perlu kalian pelajari. Yang harus kalian pelajari, apa yang lagi disukai oleh penonton. Ingat, kuncinya adalah penonton, bukan algoritma. Oke? Jadi nggak usah berpikir algoritma di YouTube di channel aku ini bagus nggak? Nggak usah pikirin algoritma. Pikirin aja bagaimana cara memuaskan penonton. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat dan aku berharap di tahun 2024 kalian semuanya bisa sukses teman-teman. Saran aku cuma satu sih teman-teman, banyak-banyak melakukan riset. Kalau kalian melakukan riset, tulis apa yang kalian suka dari video itu aja. Kalian bisa tahu, oh ternyata video ini kayak gini ya. Aku suka deh video ini, soalnya dia kayak gini. Sama dengan video aku. Kenapa kalian suka nonton channelnya Nita Branded? Karena kenapa? Itu yang harus kalian cari tahu jawabannya agar channel kalian juga itu bisa mendapatkan penonton yang loyal. Buatlah penonton itu suka dengan video kalian. Jadi agar penonton suka dengan video kalian, buatlah penonton merasa terhibur kah? Kalau misalnya video kalian tentang hiburan, video mendapatkan informasi yang penting kah? Intinya adalah
memuaskan penonton. Semakin penonton puas, semakin si YouTube suka dengan channel Anda. Semakin si YouTube suka dengan channel Anda, maka video-video Anda itu akan disebarluaskan ke penonton yang lebih banyak lagi. Apalagi di tahun 2024 teman-teman, udah ada dubbing. Ingat, dubbing ini bisa membuat video kita itu berpotensi viral sampai di seluruh mancanegara. Karena penonton-penonton dari negara manapun bisa menonton video kita dengan menggunakan bahasa mereka. Kayak videonya si Mr. Beast. Jadi di tahun 2024 ini teman-teman, kalian harus kerja lebih keras karena sistem IC YouTube ini lagi udah masuk, udah bisa digunakan. Artinya orang-orang yang jago di bidang IT itu bisa membuat karya lebih banyak lagi. Untuk teman-teman yang masih kurang pengetahuannya di bidang IT, nggak usah kecil hati teman-teman. Tuhan itu tidak pernah tutup mata terhadap hamba-hambanya yang berusaha. Oleh sebab itu, berpikir positiflah dan kemudian kalian juga harus bekerja. Jangan hanya berpikir positif tapi kalian nggak ada actionnya. Harus keduanya. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share juga sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang terbantu dengan video ini. Dan buat teman-teman yang belum berteman dengan Nita Branded, langsung aja klik tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video terbaru. Oh ya, aku mau ucapin selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu seluruh Indonesia semua. Semoga ibu-ibu kita, baik teman-teman yang ibunya masih hidup ataupun yang sudah wafat, semoga ibu-ibu kita semua diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhan, dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Bye-bye.